Baik. Pembahasan terakhir apa kemarin? Hah? Yang mencatat apa? Zina. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebenarnya bab yang ke-10 itu berkaitan dengan banyak bab setelahnya. Akan tetapi penulis menyebutkan dalam bab-bab yang terpisah ya. Maka dalam bab setelahnya nanti akan dibahas tentang bab apa? Bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Ini semua perantara kepada zina. Kemudian akan dibahas tentang berkholwat, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian dibahas tentang wanita yang memakai minyak wangi keluar rumah walaupun itu ke masjid. Kemudian juga akan dibahas tentang memandang wanita yang bukan mahramnya. Banyak hal yang akan disebutkan oleh penulis, semuanya itu masuk dalam kabair adzunub, dosa besar. Namun kita membahas kitab ini secara berurutan. Kita ambil bab yang ke-11, yaitu tentang liwat homoseksual. Penulis berkata, kemungkinan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada zaman dahulu adalah berhubungan intim dengan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Ya, berhubungan dengan sejenis laki-laki dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah homoseksual. Jadi laki-laki suka laki-laki. Sampai di beberapa negara ada laki-laki menikah dengan laki-laki. Dan di Indonesia ada filmnya, ada difilmkan. Ya, diisyarat-isyaratkan tentang apa? Adanya LGBT. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyakit ini pada umat-umat terdahulu. Waluton id qala liqaumi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin a innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya engkau wahai kaumku benar-benar telah mengerjakan perbuatan keji, al-fahisyah. Di sini disebut al-fahisyah. Al-fahisyah di sini apa? Penafsirannya adalah liwat. Karena ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah engkau akan melampiaskan nafsumu kepada sesama laki-laki bukan pada wanita? Jadi al-fahisyah ini disebut dengan apa? Dengan arti al-liwat. Maka melampiaskan nafsu, baik itu zina, baik itu liwat, masuk dalam keumuman al-fahisyah. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, madzuharat fahisyatun fi qaumin qattun illa sallatallahu alaihimul maut. Ya, tidak ada suatu perbuatan fahisyah yang terjadi pada suatu umat sama sekali
kecuali Allah akan menimpakan kematian pada mereka. Maka al-fahisyah dalam hadis ini diartikan zina. Akan tapi apakah bisa kita artikan liwat? Bisa. Karena masuk dalam keumuman apa? Al-fahisyah. Artinya bahwasannya bencana yang akan menimpa umat ini karena perbuatan zina itu juga akan menimpa mereka karena perbuatan liwat. Mana yang lebih parah, zina atau liwat? Yang lebih parah adalah liwat. Ini hati-hati ini yang laki-laki ini ya. Kadang-kadang kok berteman itu satu saja temannya, biar kemana-mana ngintil, ngekor. Biar mau berak ditemani, mandi ditemani, makan bersama, tidur bersama. Nah, ini harus dipisahkan, harus diceraikan. Bawa ke pengadilan pondok. Ini harus cerai. Jadi orang yang tidak mau berpisah dengan temannya, ini ada indikator yang tidak baik. Kalau kita di pondok dulu selalu dia selalu dipantau, ada pengawas. Kalau ada orang kemana-mana selalu berdua dipanggil. Kenapa kamu kok berdua terus? Gak bisa bergaul sama yang lain. Kemudian dalam kondisi tertentu tidak boleh orang bergaul itu dalam dalam jumlah yang banyak. Juga tidak diperbolehkan. 4-5 orang kemana-mana kok selalu 4-5 orang, ini ditakutkan akan berbuat makar. Taib. Kita kembali ke pembahasan yang kita bahas. Kenapa liwat ini lebih parah daripada zina? Zina itu sekedar maksiat dan tidak merubah tabiat manusia. Apa itu tabiat manusia? Ya laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Itu tabiat yang tidak berubah. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau memungkinkan ada orang berzina untuk dinikahkan, harus dinikahkan. Tapi kalau liwat mungkin apa tidak dinikahkan? Tidak mungkin untuk dinikahkan, mustahil. Kemudian yang kedua, kalau zina laki-laki dan perempuan, semua orang bisa ngoreksi. Oh, ini berboncengan, oh bukan suami istri, nggak boleh, semua orang tahu. Tapi kalau liwat, siapa yang mau mengoreksi? Susah, mau dilarang lah. Ini laki-laki sama laki-laki, nggak apa-apa, biar bukan mahramnya, nggak apa-apa. Kalau laki-laki perempuan disyaratkan harus mahram. Maka liwat itu lebih cepat merusak. Kenapa? Karena susah untuk diawasi. Ada orang baik sama anak kita, ya baik sekali, dikira teman biasa, ternyata teman khusus. Kemudian yang ketiga, kalau zina itu masih terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Karena jarang orang itu suka perempuan yang banyak, jarang. Tapi kalau liwat itu lebih lebih parah. Makanya orang-orang yang liwat itu sifat kecemburuannya lebih besar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya riwayat yang gharib. Gharib itu riwayat yang aneh. Aneh ya indikasinya dhaif. Tapi ini adalah riwayat yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Bahwasannya zaman dahulu ada orang yang namanya Bal'am. Orang yang mustajab doanya.
Dikirim oleh Nabi Musa ke Madian untuk mendakwai raja di sana. Tapi ketika sampai di sana diberi hadiah oleh sang raja. Diberi hadiah, diberi hingga dia meninggalkan agamanya Nabi Musa dan ikut agama raja itu. Akhirnya Nabi Musa datang membawa pasukannya ingin menyerang kerajaan itu. Mereka mendatangi Bal'am, ya. Jadi kaumnya sang raja mendatangi Bal'am agar berdoa meminta kepada Allah menghancurkan pasukannya Nabi Musa. Dan Bal'am ini adalah salah satu orang yang mustajab doanya. Jadi tidak ada satupun doanya yang ditolak oleh Allah, mustajab doanya. Maka Bal'am tidak mau. Ya, dia tidak mau. Akhirnya apa? Diberi hadiah hingga akhirnya dia mau berdoa. Nah, ini bahaya hadiah ya. Hadiah itu kadang-kadang berbentuk apa? Sogokan. Jadi jangan mudah untuk menerima suatu hadiah. Karena hadiah itu bisa jadi maksudnya adalah menyogok. Ini ada yang ujian ya. Kapan ujian? Ujiannya kapan? Imtihan. Masih lama? Biasanya kalau musim-musim imtihan, hati-hati ya. Kok tiba-tiba ada teman yang baik, ngajak makan, ngajak minum, baik. Padahal maksudnya apa? Ya nanti agar diberi contekan kalau imtihan. Karena sudah dibaiki, kalau sudah di kelas diminta contekan nggak enak nolak, ya itu masalahnya. Sebenarnya Anda disogok. Makanya seorang qadhi tidak boleh menerima hadiah. Karena nanti ada masalah dengan seseorang yang pernah memberi hadiah, dia akan bersikap tidak adil. Orang yang memegang jabatan-jabatan penting tertentu itu tidak boleh menerima hadiah. Nah, ini Bal'am dikasih hadiah. Akhirnya dia mau mendoakan kehancuran pasukan Nabi Musa alaihi salam. Namun ketika dia berdoa, Allah merubah lesannya. Setiap kali mendoakan kehancuran pasukan Nabi Musa, Allah balik lidahnya menghancurkan pasukan kaumnya sendiri. Akhirnya kaumnya datang, wahai Bal'am, kami tidak melihat kecuali engkau menghancurkan kami, ya, kecuali engkau berdoa untuk menghancurkan kami. Bal'am mengatakan, aku tidak bisa melakukan kecuali itu. Sa'amkur lakum, nanti saya akan menyebutkan cara mengalahkan pasukan Nabi Musa. Kalau perang langsung kita kalah. Jumlahnya pasukan Nabi Musa banyak. Apa yang dikatakan oleh Bal'am? Bal'am mengatakan, akhriju nisa'akum, keluarkan semua wanitamu. Ya, wajammiluhunna, percantik mereka. Kemudian suruh jualan kepada pasukannya Nabi Musa. Suruh datang ke sana bawa jualan. Dan jangan melarang seorang pun untuk apa? Untuk berzina. Jadi kalau ada di antara mereka yang mau dengan wanita-wanita kita, maka wanita itu jangan menolak. Mereka itu adalah kaum yang sedang safar, jauh dari istri, akan mudah berbuat zina. Bal'am mengatakan cukup satu orang saja yang berzina di antara mereka itu akan menghancurkannya, karena Allah membenci perbuatan zina, apalagi itu dilakukan dalam pasukan yang dipimpin oleh Nabi Allah. Dan benar saja, ya, akhirnya terjadi perzinaan di antara mereka. Dalam waktu setengah hari ada 70.000 pasukan Nabi Musa hancur, mati karena taun. Allah menurunkan penyakit taun hanya dalam waktu setengah hari. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini?
Ini menjadi pelajaran bagi kita, apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, kalau itu kita lakukan juga akan terjadi pada umat kita, tidak ada bedanya. Coba Anda lihat perkembangan zaman sekarang. Adakah di antara mereka yang menggembar-gemborkan masalah zina sebesar apa yang mereka gembar-gemborkan seputar LGBT? Lebih besar mana? Lebih besar LGBT. Sampai mereka mengirim ke Indonesia utusan khusus untuk masalah LGBT, sampai mereka jadikan itu ikon tertentu bagi apa? Bagi klub sepak bola dalam Piala Dunia. Dijadikan ikon tertentu. Na'udzubillah. Dari pemberitahuan sebagian teman-teman bahwasannya di tempat-tempat bencana yang ada di Indonesia itu kalau tidak penuh dengan perzinaan, itu penuh dengan LGBT. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah suatu al-fahisyah itu muncul pada suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan kematian pada mereka semua. Kematian itu apa? Umum. Allah tidak menyebutkan mati dengan suatu penyakit, mati dengan cara apapun. Ya mungkin mati dengan tanah longsor, mungkin mati karena gempa, mungkin mati karena tsunami, mungkin mati karena banyak sebab. Maka masalah ini bukan masalah sepele, ya. Maka liwat ini harus benar-benar apa? Harus benar-benar kita perhatikan bagaimana anak-anak kita itu bebas dari pergaulan-pergaulan yang menyimpang semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kaumnya Nabi Lut, wa lutan iqala liqaumi, dan ingatlah Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisha, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan liwat, laki-laki suka laki-laki. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan seorang pun umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan liwat pertama kali dilakukan di zamannya kaum Nabi Lut. Sebelum kaum Nabi Lut tidak ada perbuatan liwat. Kemudian al-fahisyah ditafsirkan pada ayat berikutnya, innakum lata'tunar rijal. Apakah engkau mendatangi laki-laki, wa taqta'unas sabil, dan merampok di jalanan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan. Kalau mencegah perzinaan antara laki-laki dengan perempuan itu sangat mudah untuk diawasi seperti yang kita lakukan. Tapi kalau mencegah perbuatan mungkar, liwat, laki-laki suka laki-laki, ini yang susah. Karena kita kadang-kadang tidak tahu dia suka laki-laki atau tidak. Maka karena keji, buruk dan amat berbahaya kemungkaran tersebut, sehingga Allah menghukum pelaku homoseksual dengan 4 macam siksaan sekaligus. Ini yang menjadi dalil berikutnya bahwasannya liwat itu lebih parah daripada zina. Karena hukumannya lebih berat daripada zina. Kalau zina itu masih dibedakan antara muhson dan yang bukan muhson, yang pernah menikah atau yang belum pernah menikah. Kalau yang pernah menikah kok berzina, dia dirajam sampai mati. Tapi kalau belum pernah menikah, dia hanya dicambuk.
Taib. Keempat siksaan itu adalah apa? Kebutaan, membalikkan negeri mereka, menghujani mereka dengan batu kerikil dari neraka, serta mengirim kepada mereka halilintar. Ini kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut dimusnahkan dengan cara seperti ini. Ya, mereka dibutakan. Kemudian tempat mereka dibalik, faja'ala 'aliyaha safilaha, yang bagian atas dibalik menjadi bagian bawah, yang sekarang dikenal istilah apa? Yang sekarang dikenal, diabadikan oleh Allah, yang sekarang dikenal al-bahrul mayyit. Al-bahrul mayyit itu adalah diartikan apa? Laut mati, dikatakan laut mati. Kenapa? Ya karena memang tidak ada sambungannya. Dikatakan laut mati. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada sesuatu pun yang bisa hidup. Kenapa? Karena tingkat garam, ya tingkat keasinannya itu sangat apa? Sangat asin. Hingga kalau seseorang mau berenang itu tidak usah bergerak, dia akan terapung karena tingkat garamnya sangat tinggi. Dan penyelidikan yang ada bahwasannya apa yang ada di laut mati, ya lapisan-lapisan tanahnya itu tidak sama dengan seluruh lapisan yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena itu bagian bawah tanah ditaruh bagian atas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum membinasakan mereka dihujani dengan apa? Dengan meteor yang jatuh dari langit. Dihantam dengan halilintar. Subhanallah. Ini hukuman bagi apa? Bagi pelaku perbuatan liwat. Adapun dalam syariat Islam, hukuman pelaku homoseksual dan pasangannya jika atas dasar suka sama suka, menurut pendapat yang kuat adalah dipenggal leher keduanya dengan pedang. Nah, ini pendapat yang rojih, yang dirojihkan oleh penulis. Nah, tadi kita sebutkan kalau perbuatan zina itu antara pelaku dengan korban itu masih dibedakan. Antara pelaku yang menikah, yang pernah menikah atau yang belum pernah menikah itu ada kemungkinan ringan. Tapi kalau liwat tidak. Jadi kalau misalnya wanita itu diperkosa, maka yang dihukum rajam siapa? Pemerkosanya. Wanita yang diperkosa tidak dikenakan hukuman apapun. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, dia diampuni dosanya. Tapi kalau penyakit liwat, kalau hukuman liwat bagaimana? Rasulullah menyebutkan apa? Pelaku dan korbannya harus dibunuh. Bagaimana kalau korbannya itu memang dipaksa, diperkosa? Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukuman di dunia kedua-duanya dibunuh. Nah, ini nanti akan kita baca hadisnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena liwat itu suatu penyakit yang tidak akan sembuh. Jadi kalau laki-laki, wanita itu berzina itu karena hawa nafsu yang masih apa? Normal, sesuai dengan tabiat manusia. Dinikahkan selesai. Ya, dinikahkan selesai. Tapi kalau liwat tidak. Seseorang sudah terkena penyakit liwat, ya, yang mungkin dulu awalnya itu dipaksa, diperkosa, kemudian dia nanti suatu saat akan menjadi pelaku. Kalau sudah menjadi pelaku, apakah sembuh dengan menikah? Tidak sembuh dengan menikah.
Walaupun sudah punya istri, jarang di antara mereka yang sembuh dengan istrinya. Masih ingin berbuat liwat. Na'udzubillah, ya. Maka di zamannya Nabi Lut, apakah tidak ada wanita? Banyak. Apakah tidak ada wanita? Banyak. Hingga Nabi Lut mengatakan, haula ibanati hunna adharu lakum. Ini loh putri-putriku, ya, pengikut-pengikutku, wanita-wanitaku. Itu lebih suci bagimu. Tapi mereka menjawab apa? Malaka fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ya, kami tidak butuh wanita-wanitamu dan kamu sendiri Nabi Lut sudah tahu apa yang kami inginkan. Ya, perhatikan. Jadi orang yang sudah terkenal liwat mungkin sudah parah, tidak lagi tertarik dengan wanita, tidak mau dengan wanita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dalam hadis yang marfu dari Ibnu Abbas disebutkan, man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Maka barang siapa yang mendapatkan seseorang itu berbuat seperti perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Ya, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya, pelaku dan korbannya. Maka ini dalil yang dipakai oleh penulis bahwasannya homoseksual itu hukumannya adalah dipenggal. Namun sebagian ulama mengatakan tidak cukup hanya dipenggal. Sebagian mengatakan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Nah, ini dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada hancurnya kaum Nabi Lut. Karena mereka diangkat ke atas, kemudian dijatuhkan dan dibalik ke dalam bumi. Jadi di mana jasadnya mereka kita tidak tahu, sudah masuk ke dalam bumi. Maka tidak cukup hanya dirajam. Dirajam ini bagi pelaku zina, tapi pelaku liwat tidak. Timbulnya berbagai penyakit yang ada pada zaman nenek moyang tak dikenal, ya, sebagai hukuman atas merajalelanya kemaksiatan sebagaimana kita saksikan sekarang. Ya, jadi munculnya berbagai macam penyakit yang ada pada zaman dahulu, pada zaman nenek moyang yang belum ada sebelumnya, yaitu sebagai hukuman bagi merajalelanya kemaksiatan. Allah menurunkan suatu penyakit yang penyakit ini memang untuk membunuh dan tidak akan bisa disembuhkan. Coba kita menganalisa. Hampir seluruh jenis penyakit di dunia ini ada vaksinnya. Iya. Iya, ada vaksinnya. Tapi penyakit AIDS sampai sekarang ada nggak vaksinnya? Jangankan pengobatan, vaksinnya sajalah. Sampai sekarang belum ada vaksinnya. Lebih-lebih obatnya belum ada. Dan ini adalah penyakit yang memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghinakan pelakunya. Jadi orang yang terkena penyakit AIDS itu sebenarnya bukan terkena penyakit dan dia mati karena AIDS, bukan. Tapi dia mati itu karena sistem kekebalan tubuhnya hilang. Maka seluruh penyakit itu akan menyerang dia. Jadi AIDS itu sebenarnya bukan apa? Bukan penyakit yang membunuh hingga dia membunuh orang tersebut, tidak. Tapi dia akan mati dengan apa? Dengan berbagai macam virus yang tadinya
virus dan penyakit-penyakit ini bisa dilawan dengan kekebalan tubuhnya. Nah, virus AIDS itu satu-satunya virus yang aneh. Ada teman saya dari Aljazair, dia bercerita, ya, dia mengambil ilmu kedokteran sebelum ke Madinah. Dia cerita salah satu risalah dia itu masalah apa? Masalah virus AIDS. Dia bercerita, virus AIDS itu sangat ajaib. Dia bisa berganti-ganti pakaian. Jadi pagi hari dia pakai jas, siang hari dia pakai jubah, sore hari dia pakai gamis, nanti malam hari pakai daster. Artinya apa? Anda kasih obat apapun, dia bisa berubah dan menyesuaikan dengan obatnya. Kemudian sistem kekebalan seseorang dimakan. Yang tadinya flu itu tidak ada masalah, karena kekebalan tubuhnya hancur, maka apa? Flu itu membahayakan dia. Makanya orang yang mati karena AIDS itu tidak boleh dimandikan setelah sekian jam. Kalau tidak salah 1 jam atau 2 jam. Jadi kalau sudah divonis ini mati karena AIDS, harus segera dimandikan. Begitu mati langsung dimandikan. Kalau sudah mengendap 1 jam 2 jam tidak boleh disentuh. Nah, matinya ini pelan-pelan, tidak langsung mati, tidak. Diperlihatkan kepada seluruh manusia, ini loh penyakit AIDS. Penyakit yang hanya dialami oleh orang yang melakukan penyimpangan seksual. Ya. Tahapannya sampai 5 tahun. Dari awal batuk-batuk, ya, kemudian badannya lemah, kemudian tidak bisa apapun, hanya ada di atas pembaringan. Dan dokter akan mengatakan, ya ini penyakit AIDS, diperlihatkan kepada seluruh tetangga-tetangganya. Ya, fulan mati karena AIDS, dihinakan di dunia. Makanya di antara mereka ada yang sakit hati, kemudian ingin apa? Menularkan penyakit AIDS-nya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka beliau berkata, sebagaimana kita saksikan sebagaimana yang kita saksikan sekarang seperti penyakit taun, sejenis penyakit pes yang menjadikan kelenjar-kelenjar bengkak dan lebih banyak menyebabkan penderitaan kepada kematian. Jadi sebelum mati itu seluruh badannya bengkak, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macam penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan belum ditemukan penawarnya, obatnya, ya seperti penyakit AIDS yang mematikan. Ini semua menunjukkan salah satu hikmah mengapa begitu keras hukuman yang diberikan Allah untuk pelaku homoseksual. Maka ketika memberikan permainan atau membelikan sesuatu untuk anak kita, harus kita koreksi. Jangan-jangan di situ ada simbol-simbol LGBT. Bahkan komik, cerita-cerita, ada yang mereka sisipkan nilai-nilai LGBT. Ya. Nah, yang lebih parah lagi itu adalah orang yang mengaku kalau dirinya, ya, jenis kelaminnya itu adalah zero. Apa maksudnya? Ini kan ada dulu ya di Unhas kalau tidak salah, di Unhas atau di mana itu, di Makassar, salah satu universitas, ketika penerimaan mahasiswa baru, salah satu mahasiswa ditanya apa jenis kelaminnya, dia bilang apa? 0, 0. Maksudnya apa? Ya ini yang susah. Jadi dia laki-laki suka, perempuan juga
suka. Lah ini kan bangsat namanya. Ya. Coba kita bergaul sama dia bagaimana? Kalau sholat jamaah, ya, kan kita risih. Kalau sholat jamaah bagaimana? Kita ada di sampingnya, kan bingung. Mau diperlakukan seperti apa orang ini? Orang banci saja kita diperintahkan untuk apa? Banci ya, banci itu belum tentu dia suka laki-laki, tapi gerakannya itu menyerupai wanita. Itu kita diperlakukan untuk apa? Diperintahkan untuk apa? Untuk mengusir. Laki-laki yang banci itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk diusir. Ya, usir orang-orang seperti itu dari rumahmu. Itu saja sudah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, banci itu belum tentu dia laki-laki suka laki-laki, belum tentu. Ada di antara mereka yang banci itu menikah dan normal. Dia tidak suka laki-laki, tapi gerakannya itu banci. Dan banci ini memang ada dua macam. Ada yang memang dibuat-buat, laki-laki itu ingin menjadi wanita. Ada yang banci itu memang asli dari apa? Asli dari tabiat ketika dia lahir. Memang seperti itu. Dan LGBT yang paling banyak di mana ini? Hah? Di Thailand. Makanya disebut dengan istilah apa? Lady boy. Lady boy. Dan kalau dilihat cantiknya lebih cantik daripada wanita. Ya, perawatannya lebih mahal daripada wanita. Makanya kalau apa namanya ke Thailand hati-hati. Kalau mau menikah dapat orang Thailand, bener enggak? Ya, jangan-jangan itu laki-laki. Dan di sana memang dilegalkan oleh pemerintahannya. Dilegalkan, dan yang datang ke sana banyak sekali, ya, naudzubillah. Kemudian ini ingin ditularkan ke negara-negara Islam, ya, ingin ditularkan. Apakah sudah ada di negara-negara Islam? Banyak, ya. Kita di Madinah itu ada beberapa teman cerita tentang orang-orang yang punya indikator seperti itu. Ada teman cerita dilihat terus sama seseorang, akhirnya dia risih dan marah. Apa yang kamu mau? Baru dia bilang enggak, dia pergi. Ada orang yang naik taksi, ada teman kita naik taksi, dia cerita, dirayu-rayu seperti ini kalau butuh nanti ke rumah saya saja. Malam-malam ditelepon, kesini, cepat kesini. Dia sudah ngomong di rumahnya tidak ada istrinya, tidak ada siapa-siapa. Kamu kesini saja, tapi jangan bawa teman. Lah apa maksudnya? Naudzubillah, ya. Baik. Kemudian dosa besar yang berikutnya ini adalah istri yang menolak ajakan suami. Ini banyak yang belum balik ini. Jadi kalau di antara dosa besar yang terjadi pada malam hari apabila seorang suami memanggil istrinya, "Mah." Kemudian istrinya menjawab, "Moh." Nah, itu dosa besar. Itu sudah apa? Dosa besar, ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza da'ar rajul imra'atah ila firasyi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatul malaika hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya tapi enggan, kemudian suaminya marah sepanjang malam itu kepada istrinya, malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Nah, di sini ada satu fikih yang perlu diperhatikan oleh para istri. Ya.
namanya tidak mau, menolak, itu pasti ada masalah. Namun masalah keluarga seperti apapun besarnya, jangan sampai menimbulkan masalah baru, lebih-lebih pada perbuatan dosa besar. Ya, dan ini sering saya sampaikan. Suami istri punya masalah seperti apapun, mereka tetap punya kewajiban untuk menunaikan apa? Haknya, hak pasangannya. Jadi walaupun suami marah sama istrinya, dia punya kewajiban untuk apa? Punya kewajiban untuk tetap memberi nafkah, ya, mengantar kalau perlu diantar, tetap. Demikian juga istri, walaupun marah sama suaminya, apabila keluar rumah ya tetap izin. Oh sudah marah, nggak mungkin diizinkan, ya itu bukan urusan dia. Karena kalau Anda keluar rumah tanpa izin suami, berarti masuk dalam dosa besar lagi. Berarti berapa banyak dosa besar yang akan Anda alami ketika terjadi kasus rumah tangga. Dan kemungkinan yang paling besar melakukan perbuatan dosa, ya, ketika ada kasus rumah tangga, kemungkinan adalah istri. Kenapa? Karena istri itu di pihak orang yang harus banyak minta izin pada suaminya. Tapi ketika marah, balas dendamnya tidak akan minta izin apapun yang ingin dia lakukan. Sedangkan suami boleh melakukan ilah terhadap istrinya. Kalau dia marah terhadap istrinya, dia boleh melakukan ilah, tapi dibatasi selama 4 bulan. Rasulullah pernah marah sama istrinya, 1 bulan meninggalkan mereka semua, tinggal di rumah sendiri. Ini boleh. Maka beliau berkata, ketika terjadi perselisihan dengan suami, banyak wanita yang menghukum suaminya, ya, dengan menolak permintaan suaminya. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya suami akan terjerumus dalam perselingkuhan. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik sehingga akan lebih menyusahkan istri itu sendiri. Misalnya suami berusaha untuk menikahi wanita yang lain atau menceraikan istrinya. Karena itu manakala suami mengajak istrinya, ya, hendaklah sang istri memenuhi ajakannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, idza da'ar rajul imra'atah ila firasyi faltujib wa in kanat ala dhuhri qatab wa in kanat ala dhuhri qatabin. Nah, jika seorang suami mengajak istrinya, ya, ke tempat tidurnya, hendaklah dia memenuhi panggilannya walaupun sang istri ada di atas sekeduk atau, ya, sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta. Dalam riwayat yang lain, walaupun seorang istri itu ada dalam tanur, yaitu di dapur, walaupun istri ada di dapur. Artinya tidak ada alasan apapun bagi seorang istri untuk menolak ajakan suami, kecuali udzur. Nah, udzur ini yang pertama karena haid, nifas, kemudian yang kedua karena sakit. Itu saja udzurnya. Istihadah tidak ada udzur, ya, karena masih diperbolehkan. Istihadah tidak dihukumi sebagai haid. Capek bukan udzur. Atau mungkin ngantuk, atau mungkin karena kerjaan belum selesai, yaitu semua bukan udzur. Meskipun demikian, hendaklah suami memperhatikan kondisi istri. Jadi yang pertama kita bahas dari segi istri,
Kemudian yang kedua kita bahas dari segi suami. Jadi walaupun demikian, suami juga harus memiliki adab dan akhlak. Yaitu apa? Hendaklah memperhatikan kondisi istrinya. Misalnya apakah istri dalam kondisi sakit, hamil, atau dirundung kesedihan, sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga, ya. Dan kerukunan rumah tangga akan tetap terjaga. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini yang kita bahas, ya. Selebihnya kita buka tanya jawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan disampaikan saja, ya. Jangan dibaca. Baik. Sekarang ada pertanyaan kebalikannya. Bagaimana hukumnya ketika istri meminta tapi suami menolak? Ya, ini bukan dosa besar bagi suami. Kalau memang suami punya punya uzur, ya dia boleh saja. Tapi kalau memang suami tidak punya uzur, ini masuk dalam pembahasan ilah. Kalau istri minta, suami menolak, menolaknya sampai kapan? Dibatasi sampai 4 bulan. Kalau sampai 4 bulan, maka istri boleh mengajukan cerai. Dan suami ketika dalam persidangan diberi pilihan oleh sang hakim. Ya, Anda mendatangi istri, kalau masih tidak mau, maka pilihan yang kedua Anda harus menceraikannya. Jadi di dalam pembahasan apa? Al-ilah, ya. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan orang-orang yang mengilah istri mereka, maka hendaklah menunggu sampai 4 bulan. Apabila sudah menyempurnakan 4 bulan, kemudian dia mendatangi istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau tidak, maka pilihannya pada ayat kedua disebutkan wa in azamut talaqa. Apabila mereka ingin melanjutkan sampai ke proses talak cerai,
maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita ajukan sekian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.